Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, bahwasannya hatinya khusyuk zikir mengingat Allah. Allah tidak menanyakan berapa kali syawal sholat. Allah tidak menanyakan berapa ribu rakaat syawal sholat. Allah tidak menanyakan berapa banyak Al-Quran yang syawal baca sehari. Berapa kali tamat syawal. Setahun pun belum tamat mungkin syawal. Ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali hatam Quran, ada yang tiap malam sehari. Mama Cinawala, Kiai Cinawala dan Mama Cikancung Cianjur itu tiap malam khatam Quran. Mulai baca dari jam 10, jam 2 hatam Al-Quran tiap malam. Tapi itu gak begitu dianjurkan. Paling cepat Quran 3 hari hatam. Dianjurkannya 3 hari hatam lah, di cepat. Nah, kalau di zaman Nabi hanya beberapa sahabat yang menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan khatama Al-Quran fi raq'ati sholat. Menghatamkan Al-Quran Sayyidina Utsman di 1 rakaat sholat. Nah, ada yang sebulan sekali Imam Ahmad bin Hambal. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang setahun sekali baru hatam. Itu pun bareng-bareng tadarusan. Itu masih mending ada yang gak hatam sama sekali. Maka rugilah. Wa minal ma'asi, termasuk sebagian maksiat, orang yang tidak membaca Al-Quran dalam sehari semalam kurang dari 100 ayat. Itu termasuk maksiat. Nah, kalau baca Yasin 5 makro, Waqiah 4 makro, ditambah 16 ayat, Tabarok 30 ayat, itu pas 100 ayat lebih. Jadi kalau habis maghrib atau habis subuh baca Yasin, Waqiah, Tabarok, maka 100 ayat sudah ada. Kita tidak termasuk maksiat. Kalau tidak begitu, maka termasuk maksiat. Kalau ditambah, kalau saya pribadi habis asar Waqiah 3 kali. Lam yusibu fakrun abadan, tidak akan sengsara selama-lamanya. Habis asar tambah Waqiah, habis sholat kadang. Sambil jalan, kadang kalau sudah hafal, ringan. Begitupun Yasin, Waqiah, Tabarok kalau sudah apa ringan, sambil jalan, itu minimal 100 ayat. Jadi yang Allah tanyakan itu bukan banyaknya rokaat, bukan banyaknya berapa kali hatam Al-Quran, tapi yang Allah tanyakan apa? Khusyuknya hati kita pada saat sholat. Sudah sampai di mana loga khusyuk sholat? Khusyuk apa belum? Di dalam Sapinah dijelaskan tentang surutu sihati sholat. Syarat sahnya ada berapa? Ridho 8 syarat sah sholat. Nah, di dalam kitab Sulamut Taufik ada syarat sah sholat, ada syarat diterimanya syarat diterimanya sholat. Diantaranya 1, sholatnya harus khusyuk. Khusyuk itu hati mengikuti apa yang dibaca oleh lisan. Tidak perlu menerjemahkan. Kalau mampu menerjemahkan hati itu. Ketika Syawal berkata Bismillahirrahmanirrahim dalam hati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Penyayang. Nah, kalau mampu begitu. Kalau belum bisa menerjemahkan, ikuti aja hati mengikuti. Terus gini nih, posisi tangan. Ikuti. Pergelangan tangan pegang. 2 jari. 2 jari ini arahkan ke di bawah dada. Mohon maaf, di bawah dada ukuran 2 jari. Pegang, agak kuat pegangnya. Ini dari sebagian ulama. Kalau sebagian guru lagi, ininya di sini, ditekan. Sebagian guru lah, ada 2 untuk mengajarkan sholat khusyuk. Ini sebelah kiri tekan. Tapi yang umum ini tetap di tengah, cuman ini gini 2 jari. Pas ngarah 2 jari ini ke dada, ke jantung. Nah, ini. Mau laki-laki atau perempuan, khusyuk di dalam sholat. Nah, yang kedua di antara syarat sah sholat itu wa malbusuhu wa musallahu tahirun. Pakaian yang dipakai, tempat sholatnya suci. Baju loga suci, yakin.
ada aroma yang tak sedap? Gak ada. Coba cium. Oh, gak ada. Harus suci baju. Halal jelas, jangan hasil nyuri. Baju hasil nyuri tidak diterima sholat. Nah, yang ketiga, nah yang payah. Ayakuna mat'amuhu min halalin. Makanan yang dimakan harus ini. Insya Allah di sini halal. Qala Syekh Ibrahim Al-Bajuri, berkata Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab Bajuri, al-labanu afdalu minal lahmi. Susu lebih utama daripada daging. Li talibil ilmi, bagi yang mencari ilmu. Jadi kalian para santri lebih utama minum susu ketimbang makan Alhamdulillah di Miftahur Rabbani kita sebulan sekali atau seminggu sekali makan daging lah. Mantaro kalahma, barang siapa tidak makan daging selama 1 bulan, kathuru aljalu, bodoh juga otak. Harus seimbang. Ya kira-kira sebulan 2 kali 3 kali lah makan daging. Makan bubur sumsum dicampur dengan makan teri. Ketika melihat Cantika tersenyum, berkenan di hati. Wah. Sumsum. Usahakan malam Jumat paling tidak seminggu sekali lah, Bang Rifat dukung semua. Bait harus dikasih susu. Bait ini teler terus kayak mabuk dia. Kamu harus dikasih susu. Harus kasih susu. Tolong siapkan susu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa inna fil an'ami la ibrah. Sesungguhnya di hewan ternak itu ada iktibar, pelajaran. Nuskikum mimma fi butuniha, kami memberi minum kalian dari perut hewan ternak, dari sapi misalnya, dari kambing. Apa? Baina parthin wadamin, antara ampas kotoran dan darah. Apa? Labanan kholison, susu yang murni, saigon lisyaribin, yang menyegarkan, yang enak ditelan. Susu itu keluarnya antar ampas kotoran dan darah, tapi air susu tidak bau kotoran dan tidak bau Itulah kekuasaan Allah. Begitupun telur yang ada di Jepang ya. Kalau orang Jepang telur mentah apa? Karena telurnya merah dia. Telur merah itu sudah 90% sudah tak ada bakteri, sudah bersih. Jangan telur kita kayak orang Jepang masaknya mentah, bakteri semua. Makanan ini penting ya. Lalu gimana solusinya? Sementara di kita seadanya, bukan bintang 5, dan makanannya pun bukan makanan restoran. Ya makanan seadanya, sesuai dengan apa yang kita punya. Maka niatkan litaqawwah, niatkan supaya kuat melaksanakan apa aja. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar, madaktu allahma arba'asinin, aku tidak makan daging selama 4 tahun dalam keadaan mencari ilmu. 4 tahun Ibnu Hajar tidak makan daging. Bahkan sempat Ibnu Hajar makan ini dedaunan. Saking laparnya gak ada makanan. Kita gak pernah sampai makan dedaunan. Alhamdulillah di sini selalu makan nasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piko